Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Wairusalwa Inindira. I'm five semester at student from English Education Department at Latansa Masiro University. Today, I would like to present my reason from the five meeting in Technology and English Language Learning course. In this meeting, we discuss a very interesting topic, artificial intelligence in language learning or AI in language learning. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu tahu dulu bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu atau AI itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia gitu. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa, AI ini membantu kita belajar lebih efektif karena bisa memberikan personalization feedback gitu ya, personal feedback gitu, menyesuaikan materi dengan kemampuan belajar dan menyediakan latihan percakapan yang secara nyata melalui aplikasi ini begitu. Nah, beberapa teori juga mendukung hal ini. Menurut penelitian tahun 2021, AI bisa menyediakan personalization learning dan menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa begitu. Lalu tahun 2019 muncul AI chatbot seperti ChatGPT yang mendukung latihan percakapan otentik sehingga membantu meningkatkan kemampuan berbicara kita gitu. Di tahun 2022, AI juga terbukti bisa memotivasi pelajar melalui pembelajaran yang interaktif dan berbasis game seperti Duolingo. Ya, kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang kita bahas beberapa contoh AI tools yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Beberapa contoh AI tools yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama itu ada ChatGPT. ChatGPT adalah contoh yang paling banyak dipakai ya. Dari AI tools itu GPT banyak dipakai gitu. Nah, dengan GPT ini kita sebagai manusia bisa melakukan percakapan langsung seperti manusia gitu. Menanyakan tentang grammar, meminta writing feedback, atau berlatih berdialog gitu ya. Nah, selain itu juga ChatGPT ini juga sudah mempunyai fitur voice mode gitu. Jadi kita bisa berbicara dan mendengarkan respon ChatGPT itu secara langsung seperti real conversation gitu, percakapan langsung gitu ya. Nah, so it like having a personal tutor available anytime and anywhere gitu ya. Yang kedua adalah Duolingo. Duolingo ini aplikasi AI untuk menyesuaikan pelajaran berdasarkan progres kita gitu. Duolingo ini kan mengajarkan kosakata, vocabulary, grammar, tata bahasa, dan pelafalan ya, pronunciation dengan cara menyenangkan gitu ya, melalui game dan latihan-latihan singkatnya sekitar 10-15 menit gitu. Nah, kita juga kan bisa memilih bahasa yang kita pelajari, bukan hanya bahasa Inggris saja, tapi ada beberapa bahasa lain gitu. Dan kita juga bisa menentukan level kita, terus belajar sesuai dengan kecepatan kita sendiri ya, gitu. Yang ketiga ada Babel. Babel itu fokus pada real life communication and cultural expression gitu. Nah, artinya pelajaran ini diberikan lebih fokus pada percakapan sehari-hari dan ekspresi budaya dan bahasa yang kita pelajari gitu. Nah, aplikasi ini juga menyediakan kelas live dengan pengajar bersertifikat gitu ya. Jadi kita bisa belajar secara langsung dan mendapatkan umpan balik secara langsung juga begitu. Yang keempat adalah Memrise. Aplikasi ini menggunakan AI dan video dari penutur asli untuk membantu kita memahami pelafalan dan ekspresi alami mereka. Nah, melalui speech repetition and gaming learning, Memrise itu membuat proses pelafalan kosakata menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Nah, kita juga bisa bergabung dengan komunitas pelajar lain untuk saling memotivasi begitu. Nah, yang kelima adalah ada Elsa Speak gitu ya. Elsa Speak ini adalah AI yang fokusnya itu ke pronunciation dan speaking fluency gitu. Nah, menggunakan speech recognition teknologi, nah Elsa ini bisa mendeteksi kesalahan pengucapan dan memberikan feedback umpan balik secara detail gitu ya, dan secara langsung real time gitu. Nah, aplikasi ini juga berguna banget buat pelajar bahasa Inggris yang ingin terdengar lebih natural dan lebih percaya diri pada saat berbicara.
Selanjutnya, ada beberapa keunggulan dari AI dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama itu bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, anytime and anywhere learning gitu ya, memberikan immediate feedback dan koreksi secara langsung begitu. Yang ketiga, menyediakan pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi dan menyesuaikan tempo belajar sesuai kemampuan kita gitu. Nah, tapi juga walaupun ada keunggulan-keunggulan di atas, tetapi juga tetap ada kelemahannya seperti ini nggak bisa sepenuhnya menggantikan guru manusia ya, karena masih kurang dalam konteks budaya dan emosinya begitu. Nah, dan juga membutuhkan akses internet dan kemampuan digital yang memadai yang cukup begitu di daerah-daerah tertentu. Sebagai kesimpulan, AI itu emang benar-benar membawa dampak yang berpengaruh besar ya dalam pembelajaran bahasa sekarang gitu. Tapi menurut saya pribadi, AI itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan guru manusia begitu. Nah, karena dalam proses belajar bahasa itu kan bukan hanya tentang vocabulary, grammar begitu kan, tapi juga kultur, emotion, dan interaction gitu. Jadi AI bisa menjadi supporting tool aja, menjadi membantu saja, tapi peran guru tetap tetap penting gitu, tetap sangat penting untuk memberikan pemahaman secara bimbingan emosional kepada siswanya. I think that's all my research about AI in language learning. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.